Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini ya Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau sungguh baik. Terutama Engkau berikan berkat kesehatan bagiku, bagi keluargaku, dan biarlah juga ya Tuhan, Engkau berikan juga kesehatan buat orang-orang di luar sana yang menonton video ini. Mereka juga sehat, mereka juga diberkati. Terpujilah namamu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan baca firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Pagi ini ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah kami melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan. Terpujilah namamu Bapa. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pagi ini kita akan masuk firman Tuhan. Kalau untuk di video yang lalu itu kan Yesus diurapi oleh Maria ya di Matius. Kemudian kalau kita baca selanjutnya lagi itu Yudas mengkhianati Yesus. Jadi kalau untuk khotbah akhir zaman di ayat yang terakhir tadi Maria itu, yang aku rasa di sini sudah perjalanan masuk ke mau penyalipan ya. Jadi kalau untuk tentang Maria dan Lazarus lebih baik diturutkan aja karena ini kan sudah nggak masuk ke khotbah akhir zaman lagi. Jadi kita masuk membahas ke tentang Maria, siapa Maria dan Marta itu ya, yang seperti aku bilang di video yang lalu. Ayatnya di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi di sini si Marta ya, aku baca sekali lagi. "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Artinya di sini dia udah kecapean si Marta ini. Dia udah kecapean, kemudian dia minta sama Tuhan, "Tuhan, masa sih tega aku sendiri yang kerja sementara si Maria duduk-duduk aja," ibaratnya kan kayak gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus menjawab katanya gini, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi Tuhan udah ngajarin, kamu ngapain sih? Contoh ini ya, kamu ngapain sih mikirin terlalu banyak? Pikirin yang perlu aja, lakukan yang perlu aja. Jangan susahkan dirimu dengan segala kerumitan yang nggak perlu. Itu maksud Tuhan. Si Maria katanya sudah mengambil hal yang paling penting yang tidak bisa diambil daripadanya. Sama seperti kita ini, Tuhan kita doa, Tuhan minta dong ini, minta dong itu, ya kita minta sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita. Bukan yang maunya kita, tapi perlunya. Mau ini, mau itu, ya semua kita mau. Mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya tas segudang yang bermerek, mau punya ini, semuanya kita mau. Tapi Tuhan kan tahu apa yang perlu bagi kita. Karena seperti pengalamanku, kalau kalian tahu pasti riwayatku pada saat aku sakit itu kan kalian udah tahu ya sakitnya gimana. Nah dulu aku merasa karena aku sehat jadi aku kerja, kemudian suamiku juga ada. Pastinya suamiku kan memberikan dukungan terhadap aku finansial, artinya aku kan nggak mikirin harus bayar rumah, nggak mikirin harus bayar makan dan sebagainya. Nah pada saat aku kerja, jadi ibaratnya uangku itu ya uang pribadi jadi jatuhnya ya, bisa ngumpul. Dan cita-citaku waktu itu pengen kuliah ini lagi, pengen sekolah ini lagi, pengen kursus ini lagi, pengen itulah inilah. Nah semuanya aku pikirkan. Belum lagi nanti kita hangout sama teman-teman kesana kemari, besok kerja.
karena merasa aku sehat itu, jadi semuanya aku cita-citain mau ini semuanya udah digambarin ya di dalam kepala. Tetapi ya aku kan nggak tahu kejadian itu ya, tiba-tiba aja kanker datang dan kalian pasti tahu ceritanya yang udah nonton di channel YouTubeku Ulisian Braban itu, semua aku udah ceritakan di situ bagaimana historinya. Nah disitulah sudah dapat kanker, dapat pula dokternya yang kurang berpengalaman. Jadi udahlah kena sakit, dokternya nggak berpengalaman, bertambah parah lah penyakit itu. Nah, penyakit itu udah menyebar ya. Kalian udah tahu kan pasti udah kesana kemari dia. Nah, akhirnya karena sudah terlambat dan lama juga proses pengobatan juga ya, hampir 2 tahun waktu itu. Tapi puji Tuhan kembali lagi aku bilang, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan terhadap aku. Dia menyembuhkan aku, dia mengoperasi aku. Itulah menurut dari kepercayaan aku ya, yang aku rasakan. Mungkin kalian bilang, mana mungkinlah Tuhan Yesus yang operasi, mungkin kalian akan seperti itu, tapi bagiku pribadi itulah yang aku rasakan. Kenapa? Karena aku masih hidup sampai saat ini, karena aku masih sehat, masih bisa bikin video, masih bisa mengabar Injil. Jadi kalau selama ini mungkin tipikal orang hanya bisa kasih tahu firman Tuhan, bicara dan ini, masalahnya aku udah merasakan. Dan aku bukan hanya cuap-cuap di sini aja, tetapi aku sudah merasakan sama seperti Ayub. Pada saat Ayub digoda atau dicobai oleh iblis, dan Tuhan memang mengizinkan hal itu. Tetapi kalau kalian ikutin videoku lagi seperti aku bilang, rumusnya Tuhan itu, dia tidak akan pernah mencobai manusia lebih daripada kekuatannya. Ya, jadi kalau ada pun pencobaan apapun, ingat Tuhan kita lebih besar, ingat ini udah mau selesai. Jadi kalau udah ada problem yang besar dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, artinya itu udah mau selesai. Kenapa? Karena kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu artinya Tuhan sudah datang. Tuhan sudah turut campur tangan. Tuhan sudah yang melakukan, atau yang kita bilang Tuhan sudah menyelesaikan. Karena apa? Karena kita udah nggak bisa lagi. Jadi kalau selama kita masih bisa, ya Tuhan nggak akan datang. Ya kamu bisa nyelesain gitu. Nah pada saat kita memang sudah nggak bisa lagi, itu Tuhan yang datang ngerjain ibaratnya. Di Alkitab kalau kalian ingat, apa yang dibilang Tuhan adalah, justru di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau kita udah lemah, udah tergeletak, udah nggak bisa lagi, ini masalah nggak kelar-kelar. Satu hal yang kita cuman bisa punya, pakai lutut kita bertelut sama Tuhan. Kita datang menyembah Dia, kita datang meminta pertolongan daripada Dia. Karena apa? Karena kita udah nggak mampu lagi. Jadi yang mampu siapa? Ya cuman Tuhan aja. Cuman Dia aja yang mampu. Jadi datang aja, gratis, nggak perlu bayar sama Tuhan. Anytime, seperti aku bilang, nggak perlu harus kepagian, kesiangan, kemalaman, nggak ada. Kata-kata untuk Yesus itu unlimited, infinity, tak terbatas, kapanpun. Mau tengah malam kah, kamu terbangun, langsung doa aja dalam hati. Karena Tuhan itu tidak pernah patok-patokin. Kamu datangnya jam 7 sampai jam 3. Kamu datangnya dari jam 3 sampai jam 11. Nggak ada sip-sipan, nggak ada. Tuhan kita bukan Tuhan yang sip-sipan. Tuhan kita bukan Tuhan yang limited. Harus jam segini, dari Senin sampai Jumat, dan sebagainya. Nggak ada. Jadi anytime, kapan saja, bahkan sebentar-sebentar, ibaratnya kita 1 jam kemudian kita doa lagi atau apa, dia malah senang. Tuhan kita itu malah senang. Dia malah bilang, wow, tiap hari si Uli ini datang. Gak apa-apa, beda sama manusia. Kalau manusia dikit-dikit kita datang ke rumahnya, udah pasti kita itu pasti ada yang namanya nanti pertentangan lah, ada inilah, ada itulah. Sama saja ya. Jadi bukan hanya orang-orang ya, aku juga seperti itu. Kan pasti kita berteman, janganlah juga setiap ini ya. Setiap hari kita nanti slack jadinya ya. Karena aku banyak pengalaman seperti itu. Makanya dibilang sama mamaku, nasihatnya kalau berteman itu jangan terlalu dekat sekali. Karena nanti akan ada gesekan-gesekan pastinya nantinya ya. Secukupnya aja. Jadi boleh berteman, tapi kita harus juga jaga jarak kita. Jangan terlalu dekat. Karena banyak juga pasti kalian di sana yang punya pengalaman terlalu dekat sama teman. Terlalu ini, terlalu itu. Akhirnya slack. Bahkan kadang-kadang maki-makian lah. Bahkan adalah sampai di sosial media dan sebagainya ya, kita pasti pernah dengar itu. Jadi nggak usah terlalu dekat-dekat lah. Dalam artian pengalaman kita cukup secukupnya aja ya. Tapi kita jangan fake. Dalam artian juga jangan berpura-pura. Lebih baik
ya kita katakan. Seperti di video yang lalu kan aku udah bilang, kalau kita nasihati teman kita lihat dia melakukan ini, ya kalau dia dengar ya syukur, kalau enggak ya enggak urusan kita lagi. Kita kan bukan jadi tukang paksa juga, jadi itu juga enggak baik ya. Tuhan sendiri aja kasih pilihan. Tapi satu hal sama orang-orang yang udah dinasihati, satu hal udah Tuhan juga berikan nasihat-nasihat atau teguran enggak didengar, ya yang itu urusan dia dan Tuhan ya. Seperti kita bilang, itu urusan pribadinya dan Tuhan. Kemudian di sini dikatakan juga satu hal katanya, tetapi hanya satu, ini yang paling penting juga ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita memang tanpa sadari, kadang-kadang kita itu suka mikirin ini dan itu. Seperti tadi, pengalamanku mau ini, mau itu gitu. Padahal kita pun belum tentu bisa semuanya. Makanya kadang-kadang banyak orang khawatir gitu. Kayak mana ya nanti tahun depan, kayak mana ya bulan depan, kayak mana ya 3 tahun lagi gini-gini perusahaanku, kayak mana ya bisnisku, kayak mana ya keuanganku dan sebagainya. Kadang aku sekarang gini menyadari, stop untuk seperti itu. Bukan berarti aku bilang, oh kita kan harus prepare, bukannya kemarin harus di-prepare seperti contohnya 5 gadis bijaksana dan bodoh. Itu prepare seperlunya. Kan dia kan membawa buli-buli. Si wanita bijaksana itu membawa buli-buli seperlunya pada saat di pesta itu. Bukan dibawanya itu berjerigen-jerigen. Bukan dibawanya 10 buli. Dia menyiapkan bulinya, dan bulinya bukan yang seperti besar. Mereka kan bawa lentera atau pelita, kemudian mereka bawa buli, pasti bulinya secukupnya pada saat itu, hari itu, bukan pakai berjerigen. Bagaimana mereka mau, ibaratnya kan mereka melayani untuk menggiring pengantin, gak mungkin bawa jerigen kan, begitu repotnya. Tetapi dalam arti mereka menyiapkan seperlunya. Jadi prepare tapi seperlunya. Yang perlu apa besok? Siapkan. Nah, bukan perlu apa tahun depan, siapkan. Oke, kalau untuk vakansi, dalam arti Indonesia, liburan, jauh-jauh hari disiapkan, oke. Tetapi pada saat ini banyak kita lihat juga ada orang yang kadang-kadang udah nyiapkan tahun depan, udah beli ini. Ternyata mungkin kehidupannya nggak sampai tahun depan. Jadi di sini juga bisa kita renungkan seperlunya aja ya. Ibaratnya dekat-dekat hari kita siapin. Tapi bukan di situ kita mau berangkat di situ, bukan gitu juga. Seperlunya. Apa perlunya? Misalnya minggu depan aku sudah harus berangkat ke sana. Ya udah itu dulu disiapkan. Atau contohnya tahun depan juga berangkat ke sini. Nah, yang tahun depannya berangkat ke sini itu jangan dulu disiapin. Harus yang minggu ini. Minggu ini berangkat kemana, nah itu yang disiapin, itu maksudnya. Jadi yang perlu dulu, bukan semuanya dipikirin. Kadang-kadang kan seperti aku bilang, aku mau pengen ngunjungi negara A, negara B, negara C. Tapi yang mana yang duluan? Nah itulah yang disiapkan. Karena kita siapin yang jauh itu, sementara yang dekat ini kita nggak siapin. Nah, akhirnya apa? Kacau pikiran kita. Kemudian satu hal, belum tentu juga hidup kita itu sampai kepada yang panjang yang kita rencanakan, yang ibaratnya 10-20 tahun yang ke depan itu. Jadi, ngapain kita capek-capek? Ngapain kita susah-susah? Udah, makanya kita pikirkan yang saat ini aja. Saat ini dan yang dekat-dekat. Misalnya seminggu lagi, 2 minggu lagi, itu yang disiapkan. Ya kalau udah selesai yang 2 minggu itu masuk ke sana baru siapkan lagi. Begitu caranya. Jadi jangan semuanya dimasukin ini. Pecahlah kepala ini. Gak cukup dia. Gak mampu. Makanya banyak orang stres jadinya. Banyak orang yang gak bisa kontrol dia punya pikiran. Pintar dia kadang-kadang sekolah tinggi tapi dia mengalami stres. Kenapa? Karena gak di-manage yang mana duluan ini. Jadi semuanya tabrakan. Nah seperti itu. Nah biarlah ini doa dan harapan kita. Dan satu hal juga aku mau ingatkan bahwasanya Maria memilih yang tidak akan bisa diambil daripada dia. Itu harus dipilih. Kenapa? Karena damai sejahtera kita, kalau kita udah pilih Tuhan Yesus, kalau kita udah pilih dekat sama dia, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus. Karena apapun itu ceritanya, kalau kita pegang-pegang firman Tuhan dan kita lakukan, kita tetap menjadi anak Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera kita itu tidak akan pernah siapapun yang ambil, kita tidak akan pernah hilang. Artinya kita nggak pernah loss ya. Kita tetap berada di kakinya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau tetap berada di kakinya Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Bukan kamu, kalau kita
dekat kaki Tuhan Yesus artinya kan kita dekat sama dia, bukan jauh. Artinya apa? Gak mungkin Tuhan Yesus ada seperti Maria pada saat itu. Caranya baca firman Tuhan, berdoa, komunikasi sama dia. Itu caranya dekat kaki Yesus. Jadi selama kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, dari hati ke hati kita ini, orang apapun ya, mau siapapun dia, kalau dia mencoba mengecohkan kita, mau mengambil damai sejahtera kita, kita tidak akan terkecoh. Mau seberat apapun iblis caranya, dia paksa kita atau dia memanipulasi kita untuk nggak percaya sama Tuhan Yesus, kita tetap percaya sama Tuhan Yesus, kita tetap damai ya. Walaupun keadaan sebenarnya nggak baik, tapi kita tetap damai. Nah, itulah kuasa Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita duduk di kaki dia. Duduk di kaki Tuhan Yesus apa? Baca firman, doa sama dia. Artinya berarti kita dekat sama dia. Karena apa? Tuhan itu sudah mengirimkan Roh Kudus. Jadi jangan katakan kalau ngapain ya aku berdoa, emang Tuhan lihat? Ya lihatlah, pasti dia lihat. Dia kan maha, pasti dia lihat. Kalau kita tetap seperti Maria ini yang tidak bisa diambil, dekat kaki Yesus, duduk di dekat kaki Yesus. Caranya baca firman Tuhan, berdoa, dan lakukan firman Tuhan. Supaya kita tetap menjadi anak terang, anak garam. Dan Bapak kita itu pasti senang dia. Dia pasti memulihkan kehidupan kita. Dia pasti memberikan sesuai kehendaknya dia. Karena kehendaknya dialah yang terbaik buat kita, bukan kehendak kita ya. Jadi inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu. Pada saat ini Bapak, kami telah dengar firman-Mu, baca firman-Mu Bapak. Kiranya kami menjadi Maria yang duduk di dekat-Mu, mendengarkan-Mu berbicara. Mendengarkan-Mu Bapak selalu dan tidak pernah hilang apa yang Engkau bicarakan kepada kami. Bapak, mungkin kami atau bahkan memang benar-benar kami dulu seperti Marta yang memikirkan hal-hal dunia ini. Semua dipikirkan. Tetapi di firman-Mu ini mengajarkan kami supaya kami kembali seperti Maria yang duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan Engkau selalu. Hanya dengan mendengarkan saja hati kami damai. Hanya dengan mendengarkan saja kami sembuh. Hanya dengan mendengarkan saja kami bisa selalu bersyukur dan menikmati kehidupan kami sekarang. Bapa di sorga, sepanjang hari Sabat-Mu ini, biarlah Engkau memberkati kami. Biarlah berkat hari Sabat menyertai kami. Berkati Bapa orang-orang yang menonton video ini, atau siapapun dia Bapa. Engkau memberikan kesehatan, rezeki, Engkau menyelesaikan masalah mereka. Supaya mereka juga merasakan kasih setiamu. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.